mulai dari 3 bulan anak ini sudah gejala gizi buruk gitu. Dihapuskannya mandatory spending ini merupakan sebuah kemunduran. Undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Pengesahan Undang-Undang Kesehatan pada 11 Juli lalu menandai babak baru sistem kesehatan nasional. Pemerintah dan DPR jalan terus, meski sejumlah aturan pada undang-undang yang baru menuai kegaduhan. Di antaranya penghapusan anggaran wajib kesehatan atau mandatory spending sebesar minimal 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Pemerintah sepakat dengan DPR RI untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan. Namun, jauh dari hiruk-pikuk soal anggaran, warga miskin tak pernah membayangkan seperti apa layaknya sebuah layanan kesehatan. Doa-doa yang dipanjatkan jadi obat rindu Yunita Bengkiuk untuk buah hatinya Juventor Destron Bengkiuk. Separuh jiwa Yunita hilang saat Juventor, anak keduanya, dipanggil Yang Maha Kuasa pada Mei lalu. Saat itu usianya baru 10 bulan. Dia mulai waktu awal sakit itu mulai usia dari 3 bulan. Masuk sampai bahkan pun 6 bulan, dia badannya makin turun. Mulai dari posyandu mulai ambil alih karena lihatnya anak ini sudah gejala gizi buruk gitu. Dokter menyebut Juventor mengalami gizi buruk dan radang paru. Gangguan kesehatan baru terdeteksi saat usia Juventor masuk 3 bulan. Sejak saat itu, Juventor harus keluar masuk rumah sakit. Jadi kita bilang gimana dok, kalau dapat itu bisa tindakan medisnya itu bisa gimana, gejalanya dia itu sudah tidak bagus lagi, dia punya radang paru-parunya itu. Wanita asal Naibonat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ini hanya bisa pasrah. Meski normal saat lahir, berat badan Juventor terus turun. Saat menutup mata untuk selama-lamanya, berat Juventor hanya 5 kg, setengah dari berat ideal bayi seusianya. Saya merasa lemah, merasa putus asa dengan keadaan anak saya seperti ini. Saya lihat waktu anak saya terbaring di tempat tidur dengan masukkan selang melalui mulut untuk dibantu untuk kasih susu. Tapi saya mau bilang apa, karena itu memang sudah ditangani oleh medis. Jadi saya serahkan semua ke medis. Saya lihat waktu anak saya sudah putus asa. Yunita adalah orang tua tunggal. Himpitan ekonomi menyebabkan ia tak mampu mencukupi gizi keluarga. Sehari-hari, Yunita mengandalkan penghasilan dari berkebun. Dengan pendapatan Rp100.000 per minggu, ia tak mampu membeli susu bagi Juventor. Karenanya, Yunita hanya mengandalkan susu dari puskesmas untuk memenuhi kebutuhan gizi Juventor. Setelah mendapat dari puskesmas, pelayanan puskesmas, dia mulai merasakan susu itu, mulai perkembangan badannya kembali. Anggap sudah 50% lah. Kehamilan Yunita minim intervensi. Ia sempat mendapat bantuan makanan tambahan dari puskesmas di usia kehamilan 6 bulan.
Bantuan ini biasanya diberikan untuk ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis. Namun sepanjang kehamilan, Yunita hanya 3 kali memeriksakan janinnya, yaitu saat memasuki trimester ketiga. Padahal seharusnya pemeriksaan dilakukan minimal 6 kali. Yunita tak pernah tahu semua ini. Belum pernah ikut ini sosialisasi. Iya, belum pernah juga. Dari bidang kesehatan tidak pernah ke sini. Iya, memang waktu itu juga kendala karena saya juga tidak sempat ke sana juga untuk mencari informasi di puskesmas ataupun di posyandu. Layanan kesehatan yang diterima Yunita dan bayinya parsial alias tak utuh. Yunita bahkan tak terdata sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Baru setelah kesehatan Juventor terganggu, puskesmas mengarahkannya untuk mengurus BPJS Kesehatan. Karena itu kesalahan saya sendiri, karena lupa diurus-urus. Mungkin bukan lupa sih, tapi mau di saatnya urus sudah malas karena saya sudah rasa berat, capek jalan juga, jadi saya tidak sempat urus lagi. Puskesmas Naibonat mengaku baru memantau Juventor setelah mengalami gangguan kesehatan di usia 3 bulan. Jadi begitu kami temukan dia bahwa dengan kondisi komplikasi tambah dengan status gizinya, coba pertama kita amati dari gizi. Ternyata ada PNT dan lain sebagainya, tidak ada perubahan. Kemudian coba kami mengajak pemahaman orang tuanya untuk memahami, kami adakan rujukan sampai 2 kali. Kematian bayi di Naibonat bukan untuk dipandang sebelah mata. Sepanjang Januari hingga Juli 2023, ada 4 kematian bayi dan balita di wilayah ini. Untuk kematian saja itu karena ada kelainan penyerta. Tapi untuk gizi dan lain itu sudah di balita. Kalau bayi sendiri itu kasusnya seperti saya sampaikan tadi bahwa gangguan pernapasan itu dalam persalinan ada yang sampai kita rujuk baru meninggal, ada yang masih di tengah-tengah masyarakat karena letak geografis dan lain sebagainya. NTT termasuk provinsi dengan kematian bayi tinggi. Angkanya meningkat dalam 3 tahun terakhir. Tertinggi ada di daerah Yunita, yaitu Kabupaten Kupang. Penyebabnya apa? Penyebabnya bayi lahir rendah, berat bayi lahir rendah. Jadi lahir beratnya sudah rendah. Dinas Kesehatan Provinsi NTT mengklaim sudah memberi pelayanan kesehatan sesuai standar. Untuk menekan kematian ibu dan bayi, anggaran sebesar 7,1 miliar rupiah digelontorkan dari APBD. Ditambah 115 miliar dana transfer dari Kementerian Kesehatan. Dana itu langsung masuk ke puskesmas untuk mengatasi masalah gizi pada ibu hamil dan bayi. Jadi memang pelayanan di fasilitas kesehatan sudah baik, tapi kunjungan ibu hamil itu belum lengkap sebanyak 4. Jadi ada yang datang sudah pada bulan-bulan tertentu sehingga kalau dia merupakan ibu hamil kekurangan energi kronis, maka dia tidak mendapatkan sejumlah tablet tambah darah yang sebenarnya sudah disiapkan gratis di puskesmas, bahkan di posyandu. Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat Kopmas menekankan pentingnya negara hadir untuk sosialisasi, edukasi, dan pemantauan kepada masyarakat rentan seperti Yunita. Karena sejatinya, kematian bayi dan ibu bisa dicegah. Bayi-bayi yang lahir itu sebenarnya semua bisa deteksi pada saat kehamilan. Kadang-kadang ada ibu yang tidak rutin memeriksakan kehamilannya. Nah ini yang diduga akan melahirkan bayi-bayi yang kita nggak tahu ya gitu kesehatannya. Selain angka kematian bayi, angka kematian ibu adalah indikator kualitas kesehatan suatu negara. 2 isu ini tengah jadi fokus pemerintah. Tapi
8 kilometeran dari Istana Bogor, ada ibu yang meninggal karena minimnya edukasi dan pantauan kesehatan selama kehamilan. Kalau untuk dari bidan sih memang diharuskan memang harus ke rumah sakit untuk program sesar. Karena dia mungkin terpentok biaya atau apapun itu, jadi dia mengambil dengan langkah ya udahlah melahirkan di rumah dengan secara normal. Ibu hamil dengan hipertensi seperti Rani dianjurkan melahirkan secara sesar untuk menghindari risiko kematian. Bidan sudah menyarankan, namun karena pertimbangan ekonomi, Rani urung melakukannya. Kalau untuk dari bidan sih memang diharuskan memang harus ke rumah sakit untuk program sesar. Karena dia mungkin terpentok biaya atau apapun itu, jadi dia mengambil dengan langkah ya udahlah melahirkan di rumah dengan secara normal gitu. Sedangkan bidan tetap dia menolak nggak mau yang lahiran di bidan karena resikonya tinggi kan, karena takut juga ada apa-apa di bidan itu. Tapi dengan semangatnya dia, kekehnya dia, akhirnya normal lah di situ. Setelah dari situ langsung drop. Rani tak bisa menimang buah hatinya. Pasca melahirkan, ia terbaring lemah di rumah. Kondisi Rani makin buruk saat usia bayinya 3 bulan. Ia harus dirawat di ICU. Rani mampu bertahan hingga akhirnya nyawanya tak tertolong lagi. Itu juga dokter memang bertanya, emang ibu nggak disaranin untuk ke rumah sakit? Ibu kan tahu punya darah tinggi, kenapa ibu nggak memilih lebih di rumah daripada ke rumah sakit? Keluarga dong. Puskesmas Sukaraja mengklaim punya beragam program untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Bahkan ada program jemput bola untuk ibu hamil berisiko seperti Rani. Namun Rani tak pernah mendapatkannya. Untuk misalnya ada ibu hamil yang dengan penyakit penyerta, kita lakukan kunjungan rumah. Kita lihat, ataupun misalnya dia pertamanya sudah ke posyandu atau ke puskesmas atau ke praktek bidan mandiri, kan nggak masalah ya. Yang penting ibu hamil itu kontak dengan nakes. Popmas, Koalisi Peduli Kesehatan Masyarakat, menyoroti efek domino ketidakhadiran tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan warga rentan serta berisiko seperti Rani. Jadi fasilitas kesehatannya itu sebenarnya harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang memang nggak mampu seperti Bu Rani gitu kan. Mungkin kalau saja kemarin dia itu punya BPJS, saya rasa pasti dia akan memeriksakan diri dengan benar, kemudian juga dia berani untuk ke rumah sakit besar dilakukan sesar seperti apa anjuran dari bidan. Saya juga sedih juga ya ketika kemarin sebenarnya tenaga kesehatan itu atau Bu Bidan itu tahu bahwa ini beresiko tinggi untuk melahirkan secara normal, tapi itu dilakukan juga gitu. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 menduduki peringkat kedua angka kematian ibu tertinggi, mayoritas karena pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan. Di Jawa Barat, Kabupaten Bogor termasuk yang tinggi. Tahun 2022 lalu, tercatat 68 kasus kematian ibu. Sepanjang tahun ini ada 24 kasus hingga Juli.
Kalau dari angka sih agak besar, karena kan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor sendiri ada 5 juta, untuk ibu hamilnya sendiri ada 106.000. Tapi kalau dari persentase sih sebenarnya kita kecil. Tahun 2023, Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 1,4 triliun rupiah. Nilai ini mencapai 15,7% dari total APBD yang sebesar 9,14 triliun rupiah. Tim Berkas Kompas telah meminta rincian anggaran program menekan angka kematian ibu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Namun, Dinkes Kabupaten Bogor tak mengakomodasi permintaan kami. Kita meningkatkan promosi kesehatan ya, terutama untuk ibu hamil itu kan minimal melakukan pemeriksaan kehamilan 6 kali. Jadi itu kita lakukan terus-menerus melalui kelas ibu yang dilakukan oleh puskesmas dan bekerjasama juga dengan kader. Kemudian kita juga meningkatkan sarana prasarana kesehatan dengan adanya pengadaan USG. Nah, USG ini juga difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan mengakui masih ada kendala dalam pemantauan yang bisa berakibat fatal bagi ibu hamil dan melahirkan. Memang ada di lapangan bahwa 3T ya, 3 terlambat itu memang masih ada, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat untuk sampai ke tempat rujukan, dan juga terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang keputusan ini kadang-kadang memang kembali lagi ke pasien meskipun sudah kita arahkan sedemikian rupa. Kembali lagi kan keputusan kepada si pasien ya. Dan itu sudah dilakukan informed consent juga sih. Karut-marut pelayanan kesehatan di lapangan masih terjadi. Lantas apa dampaknya jika anggaran wajib kesehatan dihapus? Dihapuskannya mandatory spending ini merupakan sebuah kemunduran. Pelayanan kesehatan yang adil dan merata masih jauh dari harapan. Di atas kertas, UHC Universal Health Coverage atau cakupan layanan kesehatan dasar Indonesia sudah lebih dari 90%. Melihat angka ini, seharusnya tak ada lagi cerita sedih warga rentan yang terabaikan seperti Yunita dan almarhumah Rani. Yang terpenting bagi kita adalah dalam mencakup itu bagaimana melayani sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masalah, dan bisa teratasi kebutuhan masyarakat, baik pelayanan primer maupun tersier atau persorangan ataupun masyarakat. Forum Guru Besar Lintas Profesi menyoroti hilangnya anggaran wajib kesehatan di Undang-Undang Kesehatan yang baru. Ada masalah-masalah yang kita khawatir itu malah menjadi sulit dalam membuat anggaran yang harus dikeluarkan, wajib dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab masalah kesehatan itu jelas ya, biaya itu tidak pernah turun, biaya kesehatan dalam sejarahnya. Ya, jadi perjalanan kesehatan itu makin lama makin mahal karena tantangan kehidupan itu makin lama makin keras, sehingga anggaran itu pun harus disiapkan secara pasti dan wajib bagi negara. Center for Indonesia Strategic Development Initiatives menyebut, dengan hilangnya anggaran wajib kesehatan, tidak ada jaminan untuk penguatan sistem kesehatan. Menurut kami, dihapuskannya mandatory spending ini merupakan sebuah kemunduran dari komitmen pemerintah terhadap pembangunan kesehatan, terhadap kesehatan publik. Apalagi, sektor kesehatan masih belum menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah daerah. Masih ada 58 dari 514 kabupaten kota yang proporsi anggaran kesehatannya di bawah 10% pada 2021. Tiadanya atau menurunnya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan kesehatan itu sangat membahayakan, Mbak, karena kita sekarang tahu Indonesia masih tinggi angka kematian ibunya. Kalau ada penurunan komitmen terhadap pembiayaan pembangunan kesehatan, konsekuensinya angka kematian ibu nggak bisa digenjot lebih naik lagi. Kalau kita misalnya berpindah dengan
ke penghapusan mandatory spending, maka semua program yang akan atau direncanakan oleh daerah itu harus melalui semacam proposal pitching dulu. Jadi itu yang, dan kemudian kalau proposal itu tidak dibuat dengan baik, pada saat presentasinya juga tidak baik, ini banyak sekali menimbulkan masih sangat tanda tanya besar. Kementerian Kesehatan menyebut, dalam sistem anggaran wajib kesehatan, banyak ditemukan serapan anggaran yang tak efektif. Kalau kita melihat fakta di lapangan, ya banyaklah laporan yang tidak tepat sasaran. Ya betul ya, ada yang orang yang harusnya mendapatkan kartu BPJS, tapi tidak bisa diberikan, dan sebaliknya. Ada orang yang sebetulnya mampu untuk membayar iuran, tapi dia mendapatkan ini. Penghapusan anggaran wajib bukan berarti memotong anggaran kesehatan, namun menganggarkannya berdasarkan program dan kinerja. Perubahan dari mandatory spending dan dihapuskannya menjadi program berbasis kinerja, maka kita betul-betul programnya harus jelas, tepat, dan outputnya jelas. Ya, dan uangnya jelas, itu satu ya. Nah kemudian kalau ternyata di beberapa daerah itu tidak melaksanakan ini dengan baik, maka ada suatu reward and punishment yang dilakukan oleh pemerintah. Berupa apa? Insentif dan disinsentif. Kemenkes menjamin penghapusan anggaran wajib akan diikuti dengan aturan turunan yang akan mengikat komitmen daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat. Dengan aturan ini, proporsi anggaran kesehatan dari APBN dan APBD akan disesuaikan dengan program yang dituangkan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat dan DPR. Kita kawal dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan Perpres ataupun Permenkes ataupun peraturan daerah yang menerjemahkan mandatory spending dan mandatory performance. Itu harus ada. Layanan kesehatan yang belum merata masih jadi realita. Apapun sistem penganggaran, segera benahi layanan kesehatan di garda terdepan. Masyarakat miskin dan rentan butuh pendampingan. Ribut-ribut soal anggaran, nasib mereka jangan dipertaruhkan.